Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Oke, baik. Sebelumnya ini Nah Haji ya dari Bekasi. Betul Pak. Nah Haji, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik-baik Pak. Oke. Nah Haji tadi habis belajar apa? Tadi habis belajar mata pelajaran bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia. Betul Pak. Nah Haji tahu nggak kira-kira kenapa Bapak memanggil Haji ke sini? Kalau itu Pak, saya kurang tahu Pak kenapa saya dipanggil orang BK Pak. Itu kenapa ya Pak? Oke, Bapak sebelumnya berterima kasih karena Nah Haji bisa memenuhi panggilan Bapak untuk Kurang BK ini. Iya Pak. Jadi Nah Haji berdasarkan hasil laporan dan hasil observasi Bapak terhadap Nah Haji, ternyata Nah Haji ini sering bolos dan tidak pernah masuk mata pelajaran di kelas. Apakah itu betul? Iya Pak, betul. Nah, jadi dapat saya simpulkan Nah Haji ini perlu yang namanya layanan konseling individual karena kenapa? Karena untuk Nah Haji bisa menyelesaikan Nah Haji bisa menyelesaikan permasalahannya melalui konseling individual ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, langkah baiknya saya menjelaskan dulu apa itu konseling individual. Jadi konseling individual itu adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu, proses bantuan yang diberikan oleh konselor ke individu untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, dan Haji juga nggak perlu khawatir karena di BK itu ada namanya kerahasiaan. Jadi semua rahasia yang kita akan ungkapkan hari ini dan akan bicarakan hari ini itu bisa terjaga dengan baik. Dan di BK juga ada asas keterbukaan, kedinamisan, asas kegiatan, dan masih banyak asas lainnya. Oke. Jadi Nah Haji memiliki permasalahan sering bolos dan jarang masuk kelas. Kita masuk malam hari ini kita berdoa terlebih dahulu supaya konseling kita ini bisa berjalan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita masuk. Nah Haji kan memiliki permasalahan sering bolos ya dan sering tidak masuk kelas. Kira-kira apa yang menjadi faktor utamanya sehingga Nah Haji ini sering bolos dan jarang masuk kelas? Bisa dijelaskan secara detail ke Bapak? Betul bisa Pak. Baik, silakan. Oke baik Pak, faktor utamanya itu saya sering bolos itu yang pertama Pak, saya bosan di kelas Pak. Bosan di kelas. Ya, Pak. Yang kedua itu Pak juga ada ajakan dari teman Pak. Untuk bolos. Betul Pak. Lagi? Nah yang ketiga itu Pak juga saya juga biasanya kan tidur Pak di kelas Pak. Jadi daripada saya tidur di kelas lebih baik saya bolos Pak. Saya biasa bolosnya itu pulang ke rumah Pak tidur. Oke. Jadi berdasarkan hasil pemaparan Haji tadi, mengapa Nah Haji ini sering bolos dan tidak masuk pelajaran? Karena yang pertama itu Nah Haji tadi apa? Bosan di kelas Pak. Bosan di kelas. Iya betul. Nah, boleh ya Bapak tahu mengapa Nah Haji ini bosan di kelas? Apa yang menjadi Anda itu bisa bosan di kelas? Nah yang pertama itu Pak, saya bosan di kelas itu karena yang pertama itu mata pelajaran Pak. Mata pelajaran. Contohnya seperti mata pelajaran bahasa, mata pelajaran matematika, mata pelajaran biologi. Saya biasanya malas itu Pak. Jadi
suka beberapa mata pelajaran yang Nah Aji sering belajar setiap hari untuk sekolah, seperti bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Jadi kira-kira kita mulai di rasa malas ini dulu ya. Tapi kira-kira Nah Aji mau terus-terus seperti itu. Bosan di kelas, kalau bosan bolos nih, tidak mau balik lagi untuk belajar. Kira-kira Nah Aji mau terus seperti itu atau Nah Aji ingin mengubah perilaku Nah Aji ini, rasa bosan ini? Kalau dari saya Pak ingin merubahnya Pak, karena kan ini masalah yang membuat saya juga stres Pak. Kalau saya terus bolos di sekolah, saya sering dimarahi oleh guru, dimarahi oleh orang tua Pak. Saya mau merubahnya itu Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya untuk merubahnya Pak? Bisa. Oke. Kira-kira langkah apa yang ingin Nah Aji ambil untuk mengatasi rasa malas ini? Langkah pertamanya itu Pak, yang dimana dalam metode belajar turunnya Pak, saya mau dibikin lebih menarik Pak, supaya kebosanan itu hilang dalam diri saya Pak. Oke, jadi permasalahannya ini, jadi penyelesaiannya itu Nah Aji mau metode pembelajaran yang diberikan oleh guru mata pelajaran seperti bahasa Inggris, matematika yang membuat Nah Aji bosan itu diubah. Betul Pak. Oke, Bapak akan usahakan berbicara dengan guru mata pelajaran seperti matematika dan bahasa Inggris supaya bisa mengubah sedikit atau mengkreasikan sedikit metode pembelajarannya supaya Nah Aji ini tidak merasa bosan lagi di kelas ya. Oke, jadi saya anggap ini yang rasa kebosanan ini sudah clear ya. Oke, sekarang kita masuk di apa masalah yang kedua tadi? Masalah keduanya itu sering tidur di kelas Pak. Nah, ini kenapa bisa enggak dijelaskan secara detail lagi Bapak kenapa Nah Aji ini sering ketiduran di kelas? Apa yang menjadi faktor penyebabnya? Oke, Pak. Faktor penyebabnya itu yang pertama kan sudah tadi Pak, bosan. Yang kedua itu kalau di malam hari saya sering begadang Pak. Begadang untuk bermain game Pak. Bermain game. Jadi penyebabnya itu kenapa Nah Aji sering ketiduran di kelas karena Nah Aji sering begadang sampai jam 12 malam bermain game. Betul Pak. Kira-kira itu bermain game sampai jam 12 malam itu tidak efektif tidak menurut Nah Aji? Menurut saya itu Pak tidak efektif Pak. Kenapa tidak efektif? Karena tidak baik nanti hasilnya di akademik Nah Aji. Karena itu bermain game bisa merusak mata, nanti pula rasa kebosanan, tidak fokus di kelas karena ngantuk. Betul. Oke. Jadi kira-kira apa yang menjadi tahap penyelesaiannya Nah Aji ini dalam masalah Nah Aji ini sering ketidur di kelas? Kalau dari saya Pak, mungkin saya bisa dibantu oleh Bapak untuk bagaimana cara manajemen waktu Pak. Manajemen waktu. Kalau manajemen waktu, Nah Aji harus mengurangi bermain game sampai jam 12 malam karena menurut Bapak itu bermain game sampai jam 12 malam itu tidak efektif karena bisa menyebabkan Anda kurang tidur. Karena siswa itu harus tidur secukupnya supaya tidak mengantuk di kelas, tidak merasa bosan di kelas sehingga Anda bolos lah segala macam. Mungkin seperti itu dari Bapak. Kira-kira Nah Aji bisa terapkan nggak apa yang Bapak saya bilang tadi? Baik Pak, mungkin dari saya akan terus melatih diri saya untuk menerapkan apa yang Bapak telah berikan kepada saya. Baik, jadi permasalahan apa tadi?
selesaikan ya. Ya Pak, insya Allah. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang ketiga tadi apa? Ketika itu ajakan dari teman. Nah, ini ajakan dari teman. Bisa dijelaskan secara detail ke Bapak kenapa Naadi ini sering menerima ajakan teman Anda untuk bolos? Nah, saya sering menerima ajakan teman bolos itu Pak dikarenakan kan saya yang pertamanya itu karena bosan. Jadi kan kalau saya diajak teman itu hati saya tergerak untuk melakukannya Pak. Begitu. Oke, jadi apa tadi? Hati saya tergerak untuk melakukannya karena kan saya sering merasa bosan di kelas Pak. Jadi apabila ada teman saya yang mengajak bolos, saya akan ikut Pak. Oke, Bapak hanya ingin memberikan saran. Sepertinya pergaulan Haji ini harus bukan Bapak melarang ya Haji bergaul, karena menurut Bapak pergaulan Haji ini di sekolah ini menurut Bapak tidak bagus karena melalui pergaulan Haji ini Haji jadi sering bolos dan tidak masuk kelas. Betul. Nah, menurut Bapak kalau bergaul ambil saya sisi positifnya, buang yang negatifnya. Jangan berusaha untuk bergaul, tapi ambil saja yang positifnya, jangan yang negatifnya. Seperti itu, ajakan bolos itu tidak baik karena tidak baik memang bolos ini memang tidak baik bagi Nabi. Jadi kira-kira apa tahap penyelesaiannya dari masalah Nabi yang ajakan teman Anda ini? Mungkin tahap penyelesaiannya itu Pak, kalau saya sendiri yang dimana saya boleh apabila saya diajak oleh teman saya boleh mengikutinya Pak, tapi saya harus lihat apakah mengajaknya ini di ranah positif atau negatif Pak, menurut saya. Oke, jadi Haji sudah tahu ya penyelesaiannya dalam pergaulan ini, Ya, dalam ajakan teman ini. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak bilang tadi bisa diterapkan nantinya. Ya Pak. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan kita hampir habis. Betul. Karena ini kita mengakhiri saja dulu sesi konseling ini dan sampai ketemu lagi di pertemuan. Terima kasih. Saya ke kelas dulu Pak. Ya.